Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa SMA memiliki rentan usia 15 sampai 18 tahun. Bisa dikatakan merupakan peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Pada masa remaja ini dapat dikatakan sebagai masa badai bagi seseorang karena akan terjadi perombakan besar terhadap hidupnya. Sehingga dalam fase ini benar-benar dibutuhkan peran orang tua, guru, lingkungan, dan teman-teman sebayanya untuk membawa dia ke ranah positif dari kehidupan. Setiap orang melalui berbagai macam masa seiring perkembangan usia mereka. Dalam setiap masa memiliki tugas perkembangan masing-masing dan menghadapi perubahan yang terjadi. Setiap orang melalui berbagai macam masa seiring perkembangan usia mereka. Dalam setiap masa memiliki tugas perkembangan masing-masing dan menghadapi perubahan yang terjadi dalam perkembangan usianya. Hal ini berbeda antara masa satu dengan masa yang lainnya. Masing-masing orang dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap tugas perkembangan dan pengetahuan ciri dan karakteristik sesuai dengan tahapan. Masa yang dilalui dan rentan usia sudah ditentukan pada tiap masa tersebut. Apabila orang tersebut mengalami hambatan dalam menghadapi perubahan, maka orang tersebut akan mengalami gangguan, baik dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, maupun spiritual. Masa SMA juga bisa disebut masa remaja. Di masa inilah menentukan kepribadian dan menentukan jawaban yang tepat atas dirinya. Dan masa ini adalah masa ingin mencari kebebasan. Pertama yaitu tentang bagaimana karakteristik perkembangan anak usia SMA, dan yang kedua yaitu bagaimana perkembangan emosi anak usia SMA. Pikiran anak usia SMA atau remaja bersifat egosentris. Menurut David Elkin, egosentris remaja disebabkan oleh pemikiran operasional formal. Namun di lain pihak, egosentris remaja bukan suatu fenomena kognitif sama sekali. Mereka menganggap penonton hayalanlah yang disebabkan oleh kemampuan berpikir secara hipotesis atau pemikiran operasional formal, dan kemampuan untuk melangkah keluar diri sendiri serta mengantisipasi reaksi orang lain dalam keadaan khayalan. Pengambilan perspektif beberapa ahli perkembangan menyatakan bahwa egosentris dapat menjelaskan perilaku remaja yang nampak ceroboh, misalnya menggunakan obat-obatan, pemikiran bunuh diri, dan sebagainya. Selain itu, anak usia SMA tidak begitu saja menerima suatu informasi. Masa ingin mencari kebebasan yang membuat kecemasan orang tua atas diri anaknya yang menginjak usia remaja 1. Dalam usia remaja, perubahan emosi dan psikologis sangat pesat. Gejala-gejala emosi para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa. Perkembangan emosi adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Tanpa adanya pemahaman terhadap perkembangan emosi jiwa remaja ini, maka sang pendidik kemungkinan besar akan mengalami kesalahan dalam memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi perubahan yang ada pada diri remaja. Kehidupan anak remaja, perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Teori yang relevan yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses generatif, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleksnya susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya,
Sesuai dengan umurnya, pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarki. Sesuai dengan umurnya, pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarki. Artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber untuk menindaklanjuti tentang masalah yang sedang saya jelaskan tadi. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Khalifatus Saada selaku guru dari MA Setia Keraton Kabupaten Pasuruan. Baik, kesulitan apa saja yang Ibu guru hadapi dalam penerapan karakter jujur dan tanggung jawab dalam pembelajaran, dan usulan-usulan apa yang Ibu berikan dalam penerapan kedua karakter ini agar benar-benar dapat dirasakan hasilnya? Jadi untuk kesulitannya itu terletak pada karakter siswa yang berbeda-beda pada setiap kelas. Jadi untuk kita bisa menerapkan tadi itu jujur dan bertanggung jawab, kita harus mengetahui karakter siswa itu masing-masing pada setiap kelas. Nah, karena lingkungan siswa itu juga berbeda, otomatis karakter siswa itu di dalam kelas pasti berbeda. Nah, langkah awalnya kita harus mengetahui karakter siswa tersebut sehingga kita bisa memberikan acuan atau memberikan hal-hal yang bisa membuat mereka itu bisa jujur dan bertanggung jawab. Saat pembelajaran itu kita bisa menerapkan model dan memberikan budi pekerti dan memberikan contoh teladan agar siswa itu bisa bertanggung jawab dan jujur. Nah, contohnya pada saat pembelajaran ya, kita mengharapkan siswa itu bisa tanggung jawab dan jujur. Nah, salah satunya misal kita memberikan model pembelajaran tentang discovery learning. Nah, di situ siswa harus diberikan tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena di situ setiap tugasnya masing-masing nanti siswa bisa bertanggung jawab kepada tugasnya masing-masing. Meskipun pada pembelajaran itu mereka berkelompok, tetapi mereka memiliki tugas masing-masing. Nah, ketika mereka sudah diberikan tugas, otomatis mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Meskipun itu kelompok, tapi mereka punya tanggung jawab sendiri pada masing-masing tugasnya tadi. Nah, itu salah satu contoh yang bisa diterapkan ya. Jadi siswa itu saat pembelajaran dia punya rasa tanggung jawab. Otomatis ketika siswa itu sudah bisa memiliki rasa tanggung jawab, hal itu bisa dibiasakan untuk di kehidupan sehari-hari. Ketika siswa itu sudah biasa diberikan tanggung jawab dan tugas, otomatis dia akan merasa disiplin dan dia bisa mengamalkan itu juga di lingkungan luar, bukan hanya di sekolah. Terus terutama ketika kita memberikan tugas, diharapkan siswa itu juga diberikan kejujuran tadi itu siswa diujikan di situ ya. Otomatis kita juga harus menerapkan kejujuran tadi. Nah, bagaimana siswa tadi ketika kita misalnya memberi tugas dilarang untuk membuka buku atau dilarang membuka internet atau hanya boleh membuka buku yang telah kita beri. Nah, harapannya siswa itu melakukan dengan kejujurannya masing-masing. Dengan apa yang kita berikan tadi, itu siswa dilatih untuk melakukan kejujuran tadi. Jadi ketika di dalam kelas itu siswa sudah mulai dilatih untuk bersikap jujur dan tanggung jawab dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memberikan teladan kepada anak-anak kita, bagaimana kita harus bersikap jujur dan tanggung jawab. Kita dalam kelas kita harus datang itu nggak boleh terlambat, kita tanggung jawab kita ke kelas. Terus kita juga bisa memberikan ketika siswa itu agar dia itu punya jiwa yang tinggi untuk apa yang telah kita berikan, tadi harus tanggung jawab dan jujur. Kita bisa memberikan reward atau hadiah untuk siswa-siswa yang mempunyai nilai tinggi di kelas. Jadi itu salah satu untuk membuat motivasi mereka itu tinggi untuk sikap jujur, sikap tanggung jawab. Ketika di kelas itu sudah terjadi hal itu, otomatis kita tidak akan susah ketika untuk mengendalikan siswa ketika di luar ya. Jadi mereka sudah teratur pada jalannya masing-masing. Jadi seperti itu. Kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi adalah
Masa SMA memiliki pemikiran operasional formal, bersifat lebih abstrak, idealistis, dan logis. Mereka juga berpikir secara logis seperti ilmuwan, menyusun berbagai rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji cara pemecahan yang terpikirkan. Emosi adalah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya, disertai oleh perasaan-perasaan tertentu. Bentuk-bentuk emosi antara lain amarah, sedih, rasa takut, kenikmatan, cinta. Emosi sangat berhubungan erat dengan tingkah laku manusia. Kehidupan sosial pada masa SMA ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup. Itu berhubungan dengan masalah yang dialami oleh remaja tersebut. Terima kasih. All my friends told me to